Ya, sahabat saja. Boleh masuk ya. Tuan malaikat, ini putri. Hari ini malaikat mencabut nyawa benar-benar sibuk. Seluruh catatan dan daftar telah ia hafal dengan sempurna. Sabitnya menebas-nebas dan ia tampak semboyongan. Dalam 30 menit semua tugas harus tuntas. Ini perintah. Ia mendengar amat takzim perintah itu. Maka ia tak berbelas, maka ia menuntaskan, maka ia menyabit segala. Dan sebuah kota telah menjadi sayu. Lempengan bumi dasar laut menggeliat. Ombak yang terlalu lama tak memiliki bahasa itu pun bersatu dengan lumpur, muncrat mencoba dengan caranya untuk mengeluarkan segenap isi hatinya. Ia sedang berbicara, ia sedang meraung. Ujung pulau negeri itu telah tersapu oleh gelombang lautnya sendiri. Kemegahan kota itu pun menjadi masa lalu yang jauh. Hari ini pula seorang gadis kecil bermata merah dan dengan tangan kanannya yang nyaris buntu. Ia berusaha merangkak mendekati seorang janda setengah baya yang tubuhnya telah rusak. Keduanya akibat tertindih terumbu karang yang dimuntahkan samudra. Umi, ini putri. Mengapa kau tak bergerak? Belum genap ia menyapu air mata. Ia menangkap bayangan berhebat yang menjadi cepat di atas ubun-ubun perempuan itu. Tuan siapa? Dengan suara tetapi bukan suara, bayangan itu pun menjawab, aku malaikat. Kau melihat rahasiaku? Ya Tuan malaikat. Ini putri. Mengapa umiku tak bergerak? Malaikat tak menyahut. Rupanya ia benar-benar sedang sibuk menyabit. Ribuan manusia menjerit, mayat-mayat bergelimpangan, ombak yang berdiri meninggi 10 meter. Segenap paru-paru tersedak lumpur, segenap bangunan roboh, segenapnya hanyut dan rata. Kota ini tak lagi tahu siapa yang kaya dan siapakah yang tak kaya. Segenapnya menjadi serupa dan segenapnya berwajah sama. Tuan malaikat, tunggu. Tetapi malaikat tetap sibuk. Ia memang sedang memperhitungkan waktu. Ia tak ingin mendengar, ia tak ingin lelap, ia tak ingin lupa. Hingga ternak, hingga serangga, hingga rumput dan pohon sekalipun, semuanya sesuai daftar, semuanya tak terlewatkan, dan semuanya dengan dingin ia tuntaskan. Tuan malaikat, tunggu. Mengapa umiku tak bergerak? Aku sudah melangsungkan tugas manusia kecil. Berhentilah sejenak Tuan. Lihatlah umiku. Ia menatap suara, menatap pujian suaranya yang bukan suara, terdengar berupa butiran-butiran lembut yang jatuh di tepi begitu bening. Umimu pun bertugas. Gempa itu tugas, ombak itu tugas, gunung itu tugas, dan lumpur pun bertugas. Kota ini, malaikat pencabut nyawa itu tiba-tiba tak berdiri. Layaknya sedang menimbang, ia lama terdiam. Kedua matanya pun tak yang perak tajam menatap lengan putri yang terus mengucurkan darah. Tuan, kota ini apa bertugas? Manusia kecil, banyak tugas yang menjadi rahasia. Sebuah rahasia yang kita tidak boleh mengetahuinya, namun kita harus melaksanakan. Sebentar lagi, segera datang virus dan bakteri yang bertugas, lalat-lalat yang bertugas, dan belatung pun bertugas. Kumohon, jawablah tentang kota ini, Tuan malaikat. Baiklah manusia kecil, kota ini pun bertugas. Kota ini Aceh, Tuan. Mengapa selalu Aceh yang bertugas? Dengar manusia kecil, tak banyak manusia berani bertugas untuk memilih Allah atau hidup di dunia. Tak banyak pula manusia memiliki tugas mencintai hasratnya sendiri untuk rumah Allah di atas cintanya kepada dunia. Dan kota ini memang sepetak taman bagimu, tetapi Aceh telah dibantu memilih bertugas. Tugas lagi? Ya, tugas membentuk barisan. Barisan apa, Tuan?
Tetapi malaikat segera membaca daftar dan dengan amat gesit yang menyabit kembali. Yang terjadi ialah jalan-jalan trotoar itu, masjid-masjid itu, lapangan itu, kota itu telah penuh anak-anak, penuh orang tua, penuh lelaki, penuh perempuan, semuanya penuh mayat. Cukup, cukup Tuhan, kumohon hentikan Tuhan. Hei, waktuku hampir habis, sedang barisan belum terbentuk. Katakan padaku, barisan apa? Barisan menuju rumah Allah, manusia kecil. Rumah Allah? Ya. Apakah umiku juga dalam barisan itu? Tentu manusia kecil. Putri menelan ludah. Ia tak lagi meringis kesakitan. Ia justru menatap kembali seorang perempuan setengah baya yang terbujur kaku dan yakin. Tetapi kedua matanya telah berubah serupa purnama yang meragai bulan. Umi, ini Putri. Kata Tuhan, malaikat Umi akan berada dalam barisan ini. Kau terpilih, Umi. Kau terpilih. Kemudian gadis kecil itu berteriak lantang, Tuhan malaikat! Tuhan malaikat! Ini Putri. Aku keturunan cutnya, Tuhan. Akulah Aceh itu. Lihat dalam daftarmu. Sabit aku. Hari ini 30 menit untuk pertama kalinya malaikat itu tersenyum melihat sebuah nama pada daftar terakhir. Ia menatap langit-langit. Seorang anak kecil sedang bergerak-gerak memimpin barisan yang amat panjang. Apakah kita teringat dengan tsunami 2004 Aceh? Puisi ini diciptakan pasca